5 negara dengan internet paling mahal di ASEAN. Harga internet Indonesia termahal di ASEAN, tapi kecepatan lelet. 400 perak, Malaysia kayak enak banget ya. BBM murah, internet murah. Kenapa di Malaysia bisa, sedangkan kita belum bisa? So I don't know if you guys realize, but there's like a trend among like Indonesian influencers who are coming to KL, and it's like we should really be proud to be Malaysian. Like we're really living in this like golden age of Malaysia right now. And you can tell from all these other citizens of all these countries all looking at us and like, wow, how do you guys have all this? Now it's not to say Masalahnya kita ni paling bagus dalam bab incubate. Idea-idea yang terbaik, pertama sekali saya rasa modal insan kita adalah di antara terbaik. That means our workforce. Mengapa? Di Malaysia, banyak rakyat kita dah berpendidikan tinggi walaupun tidak ke universiti, ada TVET. Ini 3 alasan kenapa internet di Malaysia jauh lebih cepat daripada di Indonesia. Berdasarkan data per tahun 2024. Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because. Oh hai, halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada, diberikan kesehatan ya, diberikan semangat dan dipermudahkan segala urusannya. Oke teman-teman. Nah, saya tengok juga ya banyak sekarang video-video Indonesia itu yang review-review Malaysia, yang mereka itu pertama kali datang ke sini, maupun mereka itu hanya melihat daripada internet. Oke, so saya ada tengok juga ramai juga orang Malaysia itu baru percaya Malaysia itu se-wow itu diakibatkan review-review daripada turis ataupun orang-orang yang dah tengok langsung ya. Oke, ada yang mengatakan, wow, tak sama macam negara kami. Wow, enaknya, bersyukurnya jadi orang Malaysia dan sebagainya. Nah, banyaklah orang Malaysia yang baru tersadar disebabkan konten-konten macam itu. Mereka tak tahu negara mereka itu se-wow itu ternyata. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, nah kita tengok satu video ini daripada orang Malaysia yang menonton video-video ataupun konten orang Indonesia. Dia baru perasan semua hal ini. Apakah korang juga? Ayo. Oke, so jom kita tonton videonya. Kenapa di Malaysia bisa, sedangkan kita belum bisa? So I don't know if you guys realize, but there's like a trend among like Indonesian influencers who are coming to KL and realizing how cool or how good our life here is. They comment about our free healthcare, our great public transport, and our nice beautiful malls, our great infrastructure, roads, all these kind of things. I saw one even commenting like, wow, they can't believe that KLCC has this park and a swimming pool in the park that is actually free for everyone. This is really meaningful for me because, you know, for the past 20 years, Malaysia has always been like the backwater of Southeast Asia. Like we will always be made fun of because our currency was weak, or we had this big corruption scandals like 1MDB. And even investors, right, if they wanted to invest, they always look at like Malaysia as like the last option because we don't have the population of Indonesia or Vietnam, and we're not Singapore either. We're kind of like in between but nowhere. But now for the first time, it's like we should really be proud to be Malaysian. Like we're really living in this like golden age of Malaysia right now. And you can tell from all these other citizens of all these countries all looking at us and like, wow, how do you guys have all this? Now it's not to say that all of us are doing well. I mean like many of us are still struggling here. But, you know, it's new to me at least that, you know, when I go overseas now, I feel like people look at Malaysians with respect and even admiration. And you don't even have to go overseas to feel that. You can just watch it on social media about what these other influencers from other countries are saying about us. So we did it, guys. Virtual fist bump, please. Oke, nah itu ya, ada juga banyak sekali influencer sekarang yang review Malaysia termasuk daripada Indonesia. Oke, so dia tengok bahwa ternyata wow, sekeren itu ya Malaysia ini. Mungkin dulunya ya, mungkin Malaysia ini kurang dipandang orang, tapi sekarang ini ya kan perkembangannya itu sangat cepat laju ya. Malaysia juga banyak pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Kalau kita tengok beberapa akhir kebelakangan ini ya, paspor Malaysia adalah salah satu yang kuat ya, yang ketiga di dunia. Sekarang juga ringgit itu semakin menguat ya, dan banyak lagi pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Nah, yang kalian juga sebagai orang Malaysia harus berbangga ya. Oke, so mungkin di negara lain tak ada ya. Contohnya macam tempat-tempat umum yang mungkin kalian pikir itu biasa aja kan. Ayo, ini
cuma tempat-tempat free, taman-taman free, benda-benda free yang mungkin negara lain basic dah ada juga. Tapi tak juga. Malaysia ada, negara lain belum tentu ada. Gitulah ya, banyak juga lah ya. Kalau mau saya bagi tahu satu-satu nanti tak habis video ini ya. Oke, so itulah yang kalian harus bangga, syukuri juga sebagai rakyat Malaysia ya. Kadang orang-orang daripada negara lain pun rasa jealous, cemburu juga ya. Kenapa negara kalian boleh, kenapa negara kami tak bisa ya, tak bisa. Itulah ya. Oke teman-teman, Nah, atau kalian inilah yang menonton video ini subscriber saya. Pernah juga saya ada terbacakan banyak video-video saya yang saya ceritakan, sharing about Malaysia. So, diorang ada cakaplah melalui video-video yang saya reactionkan, saya bahas, baru dia tahu, wow, se-Malaysia sangat beruntung dia menjadi warga negara sini ya. Oke, so itulah. Oke, good job ya. Nah, kita tonton lagi beberapa video lainnya. Nah, di sini katanya ini pasal internet ya. Internet. Kenapa katanya internet di Malaysia itu adalah yang paling laju ya, antara salah satunya di negara ASEAN ini. So, Indonesia kenapa sangat lambat, lemah ya? Padahal bayar mahal tapi dapat juga internetnya yang lambat. Oke teman-teman, kita bahas di video kali ini. So pastikan tontonnya sampai akhir ya. 5 negara dengan internet paling mahal di ASEAN. Kira-kira negara mana yang paling mahal? Kita mulai dari nomor 5, Singapura dengan Rp497 per Mbps. Internet di negara ini termasuk yang tercepat di dunia, namun memiliki harga per Mbps-nya yang menurut saya masih sangat-sangat murah. Nomor 4, Vietnam dengan Rp663 per Mbps. Kecepatan internet di negara ini termasuk yang tercepat di ASEAN, tapi jauh lebih terjangkau untuk masyarakat di sana. Nomor 3, Malaysia dengan Rp1.492 per Mbps. Harganya 2 kali lipat dari Vietnam dan 3 kali lipat dari Singapura, tapi kecepatan internetnya masih bisa bersaing. Nomor 2, Filipina dengan Rp2.321 per Mbps. Negara ini adalah negara kepulauan. Tantangannya infrastruktur yang besar, jadi harga pun ikut meninggi. Dan nomor 1, rata-rata harga internet di negara ini mencapai Rp6.797 per Mbps. Padahal pengguna internetnya salah satu yang paling besar di ASEAN. Permintaan tinggi, kualitas masih rendah. Hanya harganya saja yang terus meningkat. Dan nomor 1 negara dengan internet paling mahal di ASEAN adalah Indonesia. Harga internet Indonesia termahal di ASEAN, tapi kecepatan lelet. Lah, Singapura 400 perak. Malaysia kayak enak banget ya. BBM murah, internet murah. BBM murah, internet murah ya, masih untung ya. Indonesia BBM mahal, internet mahal, masih rugi. Ini gila banget sih, ternyata harga internet di Indonesia itu termahal se-Asia Tenggara. Namun kualitas internet itu paling lambat di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan secara peringkat dunia, kecepatan internet Indonesia berada di peringkat ke-80-an. Jauh jika dibandingkan dengan Brunei Darussalam maupun Singapura. Jadi kita bayar sesuatu yang mahal, namun mendapatkan kualitas yang buruk. Faktanya sih seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kamu lihat Singapura, ini harga internet mereka dengan kualitas dan kecepatan jaringan yang sama jauh lebih murah. Bahkan di Indonesia ini memiliki harga internet termahal se-Asia Tenggara. Namun, untuk kecepatannya hanya 1 tingkat di atas Myanmar. Artinya, kita bisa melihat betapa lambatnya alias lemotnya internet di negara kita, teman-teman. Sedangkan secara peringkat internasional, Brunei Darussalam maupun Singapura itu ada di 15 besar dunia. Sedangkan Indonesia berada di peringkat 83 atau enggak 86. Bayangkan, negara sebesar kita dengan jumlah penduduk yang masuk 5 besar terbanyak di dunia yang seharusnya memiliki internet cepat agar mobilitasnya juga kencang, malah justru jadi yang paling lambat di Asia Tenggara.
soal kecepatan internet. Dan parahnya, ada pejabat kita yang pada saat itu bilang, internet cepat buat apa? Nah, itu yang bikin geram banget nih. Padahal sebenarnya berdasarkan studi terbaru kan, ini ada korelasi yang positif dan kuat banget antara kecepatan internet dengan pertumbuhan ekonomi serta perkembangan sosial di sebuah negara. Jadi internet cepat itu sebenarnya akselerator bagi perekonomian. Bisa meningkatkan produktivitas bisnis, melahirkan inovasi dan mendorong pertumbuhan startup. Sayangnya banyak pejabat yang nggak paham soal hal ini. Padahal negara kita penduduknya banyak loh, dan kalau internet itu lemot, mobilitas kita jadi terganggu. Kenapa Indonesia internetnya paling lambat di Asia Tenggara? Menarik nih. Apakah ini alasan chat kita lama banget dibalasnya? Bukan nih, itu karena kamu bukan prioritas. Tapi seriusan, negara kita internetnya paling lambat kalau dibanding sama negara tetangga. Kenapa bisa begitu? Bersama sama CNBC dan Kata Data, kecepatan internet di Indonesia itu rata-rata di angka 21,35 Mbps. Nah, ini rankingnya paling bawah kalau di Asia Tenggara. Ini kamu lihat datanya. Di atas kita itu ada Myanmar dengan kecepatan 22,67 Mbps. Dan paling cepat itu Singapura dengan 85,93 Mbps. Bisa begini karena ada beberapa hal. Yang pertama, faktor geografis Indonesia. Sinyal WiFi kalau kehalang tembok aja jadi pelan. Nah, ini Indonesia banyak gunung, pulau, hutan, dan lautan. Ini yang bikin Indonesia belum merata internetnya. Yang kedua, biaya infrastruktur mahal. Bikin tiap pemancar, kabel fiber optik, itu mahal. Duitnya dari mana? Dan yang ketiga, Indonesia pengguna internetnya banyak banget. WiFi makin banyak yang pakai, jadi makin pelan kan? Nah, di Indonesia kayak gitu. Makanya Indonesia internetnya paling lambat di Asia Tenggara. Kalau kamu gimana? Internet kamu cepet atau enggak? Oke teman-teman, nah mungkin inilah alasannya di sana itu internetnya lambat, mahal pula. Jadi orang-orang ataupun netizen-netizen yang berikan komentar di setiap video, postingan video saya itu selalulah mereka hanya tengok thumbnailnya saja, belum lagi mereka tonton dapur pusing-pusing. Tak boleh dia tonton videonya, jadi dia tengok thumbnailnya saja, tajuknya ya kan. Wow, ini harus komen ini, komen sajalah tanpa dia tengok video di dalamnya, apa yang dikatakannya, apa di dalam isi videonya. Nah, inilah netizen-netizen ini kan, dengan kuota yang pas-pasan, tapi mereka tetap mau memberikan komentar-komentar jahat ya, haters ini. Nah, itulah ya kan, paling mahal katanya. Ya memang betul lah ya, dapatlah mahal. Patutnya kasihlah kualitas yang bagus kan, dengan mempercepatkan kelajuannya, tapi ya faktanya tidak begitu ya, sudahlah mahal, lambat pula kan. Sedangkan negara-negara lain, negara-negara tetangga ya tadi itu katanya sudah internetnya murah dan cepat juga laju ya. Nah, apalagi zaman sekarang ya, kita harus yang cepat-cepat ya kan. Kita malas saja tunggu kalau internet itu lambat. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian ya, kasihannya ya dekat sana itu. Apakah ini salah satu alasan kenapa netizen ini yang selalu memberikan komentar tak baik di setiap postingan video tentang Malaysia itu hanya tengok tajuk dan juga thumbnailnya saja, terus berikan komentar negatif? Apakah itu ada berkaitan? Mungkin boleh jadi kan. Oke teman-teman, kita lanjut. Aku baru je dapat antena daripada Starlink ni untuk terima signal daripada dia punya lower orbit satellite. So sekarang aku akan tunjukkan dekat korang berapa kelajuan internet speed bila terima internet daripada satellite. Pergi dekat dia punya Starlink app dan pergi dekat speed test. Kau boleh nampak dekat sini. Dan dia akan run test untuk korang tengok berapa dia punya kelajuan internet speed. Dia boleh naik sampai 16. Okey, setakat ni 16 saja dengan millisecond dia adalah 250 millisecond. Tapi tadi aku dapat yang lagi tinggi. Tu pun sebab kita ada obstruction dekat sini. Cuba bayangkan kalau kita letak satellite ni ataupun antena ni dekat tempat yang luas tak ada obstruction, kelajuan dia boleh pergi sampai 200 Mbps. Korang nak suruh aku test apa lagi dekat internet daripada Starlink ni? Cuba komen, aku nak tahu. Ini 3 alasan kenapa internet di Malaysia jauh lebih cepat daripada di Indonesia. Berdasarkan data per tahun 2024, kecepatan internet di Malaysia mencapai 116,50 Mbps, sedangkan di Indonesia hanya 32,11 Mbps. Yap, hampir 4 kali lipatnya. Salah satu alasannya adalah, yang pertama, implementasi 5G di Malaysia sudah sangat agresif. Mereka memfokuskan kepada satu perusahaan sehingga penggunaan 5G dan koneksinya sudah meningkat dengan sangat cepat. Yang kedua, Malaysia merupakan semenanjung atau daratan tunggal. Hal tersebut mempermudah dalam pembangunan fiber optik, berbeda dengan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau-pulau.
Dan yang terakhir, meskipun penggunaan internet di Indonesia sangat tinggi, tapi investasi dan peningkatan kapasitas jaringan masih sangat rendah, berbeda dengan Malaysia yang memiliki rasio investasi infrastruktur jauh lebih tinggi. Nah, itu dia kira-kira 3 alasannya. Kira-kira kapan ya Indonesia bisa nyusul? Komen di bawah. Nah ini selalu kan di setiap video Indonesia, kira-kira kenapa ya? Kapan ya Indonesia bisa nyusul? Kapan ya Indonesia bisa ada? Bila sampai bila lah ya. Oke, nah gimana kalian melihat video tadi, beberapa alasan yang sudah dibagi tahu abang itu tadi? Apakah kalian setuju atau tidak? Oke, nah saya pun selalu juga, saya tuh hari pun balik ke Indonesia pun macam saya gunakan wifi dekat rumah saja, dekat sana. So saya tak ada beli paket-paket apa. Pakai apa ya, jaringan daripada Malaysia. Tak tahulah husband saya itu dia ada join plan. Nah itu saja, tak ada beli di sana yang kartu internet Indonesia. So saya tak tahulah ya, sudah lama juga saya tak sana, tak beli data internet. So saya tak pastilah ya. Kalau di rumah nenek saya tu hari diorang mostly pakai wifi saja. Oke teman-teman, so bagaimana menurut kalian? Bahkan sini ada juga yang berikan komentar ya, di Indonesia masih susah juga orang gunakan 5G. Nggak ngerti kenapa Indonesia susah banget dapat 5G. Nah kalau di Malaysia sudah 5G kan, kalau handphone saya sudah 5G. Oke teman-teman, so kalau kalian ada komentar lain, pendapat lain yang boleh berikan komentarnya di bawah ya. Oke, kita lanjut. Masalahnya kita ni paling bagus dalam bab incubate, idea-idea yang terbaik, tapi selepas tu kita tak kekalkan mereka pergi ke Singapura. Saya boleh tunjuk banyak contoh lah yang dah ke Singapura, kita semua tahu. Pertama sekali saya rasa modal insan kita adalah di antara terbaik. That means our workforce. Mengapa? Di Malaysia, banyak rakyat kita dah berpendidikan tinggi, walaupun tidak ke universiti, ada TVET, ada diploma. Rakyat kita minimum menguasai 2 bahasa. Kini dah 3 ke 4 penguasaan bahasa. Maksudnya, kalau pelabur China datang, kita boleh capture. India datang, kita boleh capture. Daripada Timur Tengah, Middle East datang, kita boleh capture. West Europe, kita boleh capture. Itu adalah kekuatan kita juga, orang insan. Dan pekerja kita ni memang kerja keras. Ada data menunjukkan we are one of the overworked population. Memang sanggup bekerja untuk dapat pendapatan yang baik. Maksudnya modal insan kita itu, I think is one of our strength. Kedua, saya rasa dalam bab tech and semiconductor kita ada advantage. Sebab tu dalam bab ni, kalau you tengok bab pelaburan, selalu tengok bab pendapatan dan pelaburan daripada sudut oil and gas. No, biggest, almost a quarter datang daripada semiconductor. Dekat Pening, dekat Pulim High Tech Park, sekarang dekat Johor juga data centers. Mengapa? Kerana perang geopolitik di antara Russia dengan Ukraine, sekarang rantaian supply dunia tidak lagi berasaskan siapa boleh supply bahan yang paling murah. Tetapi sekarang dia bukan lagi kepada mana paling murah, tetapi siapa yang paling boleh dipercayai. Malaysia boleh ambil alih. Saya beri contohlah kawasan saya sendiri kat Muar. Yang kita mengeluarkan perabot 11 bilion ekspor setiap tahun. Yang antara yang terbesar di dunia. Mengapa? Kerana US dengan China gaduh di antara satu sama lain. So US tak nak beli dari China lagi, China tak nak beli US. Dua-dua buat kolaborasi dengan syarikat dekat Malaysia, ekspor keluar balik. Itu baru perabot. Bayangkan semiconductors. Dan semiconductors ni, contoh nak buat, mungkin ada yang tidak tahu, tapi parts iPhone dibuat dekat Penang, tapi dia tak boleh maklumkan lah. Ada specific parts. Ini high quality jobs ya, yang berpendapatan tinggi. So semiconductor adalah 2. Ketiga yang saya rasa we should not and should never miss out on adalah kita punya tech startup scene. Dalam bab ini kita dah lihat bagaimana Aerodyne, Custom dan banyak lain sedang naik. Tetapi masalahnya kita ni paling bagus dalam bab incubate, idea-idea yang terbaik, tapi selepas tu kita tak kekalkan mereka pergi ke Singapura. Saya boleh tunjuk banyak contoh lah yang dah ke Singapura, kita semua tahu. Tetapi anak muda Malaysia ni, tu yang cakap kita punya manpower, modal insan kita ni walaupun tak datang dari keluarga yang kaya, kita berani ambil risiko, berfikiran di luar kotak. So I think kita tak boleh hilang that space. Dan yang terakhir adalah isu-isu asas lah. Kita punya oil and gas, transition to renewable energy, tenaga boleh baru, dan industri pelancongan yang dulu kita dah ada dah tagline paling power, Malaysia truly Asia, kekalkan je lah. I think we are still in the heart of Asia. Yang orang tahu di Malaysia, ya mungkin kita tidaklah sebesar Indonesia, tapi infra asas kita, modal insan kita yang boleh
bercakap, bertutur dengan fasih dalam 2-3 bahasa, well educated. Saya rasa kita masih berada dalam kedudukan yang terbaik to market our country. Pernah tak korang terfikir kenapa Malaysia sekarang ni dah jadi port untuk data center gegasi dunia? Contohnya Google, Microsoft dan Amazon. Semua tengah sibuk nak buka data center dekat Malaysia sekarang ni. Antara lokasi hot sekarang adalah Johor, KL, Penang dan Kedah. Faktornya adalah disebabkan oleh tanah yang luas, kos bina dan operasi yang murah, internet speed sangat padu, tenaga yang stable. Tapi siapa yang paling banyak labur sekarang ni? First adalah Microsoft, RM10 bilion weh. Diorang tengah bina 3 data center dekat area Klang Valley sahaja. Apabila siap, diorang akan latih at least 200,000 rakyat Malaysia dalam bidang AI dan cloud. Manakala Google pula, nilai pelaburan semasa adalah 9.4 bilion. And then, lokasi pembinaan data center diorang sekarang adalah Port Dickson dan area Klang Valley. Yang best, area ni bakal menjadi Google Cloud Region pertama dekat Malaysia. Apa impak dia ni? Antaranya adalah lebih 3 bilion, RM3 bilion masuk ekonomi negara. Manakala 26,000 peluang kerja berprofil tinggi dan berprestasi tinggi sehingga tahun 2030. AI, cyber security, data engineering semua tengah meletup sekarang. Dah SPM sekarang dah boleh consider dah kat mana dan jurusan apa yang patut diorang fokus dekat college dan universiti nanti. Johor dah jadi macam Silicon Valley Asia Tenggara. Manakala Malaysia pula dah mula saingi Singapura. Lagi best, banyak pelabur suka Malaysia sebab kita guna tenaga hijau, green energy policy lah katakan. So kalau korang tengah fikir nak kerja apa, pada pendapat aku dalam bidang teknologi ni sekarang ni inilah masanya, fokus kepada AI dan cyber security. IJM Corporation Berhad hari ini mencatatkan satu pencapaian baru dalam teknologi keselamatan dengan pelancaran rasmi robot keselamatan berkuasa kecerdasan buatan AI pertama Malaysia di Menara Prudential Tun Razak Exchange TRX. Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan IJM, Datuk Edward Chong Sin Kiat berkata, inisiatif itu mencerminkan visi syarikat berkenaan untuk mengintegrasikan AI dalam operasi keselamatan sekaligus meningkatkan pemantauan, kecekapan dan keselamatan. Katanya robot keselamatan pertama berkuasa AI yang digunakan di Malaysia dan berharap lebih banyak diperkenalkan pada masa akan datang. Teknologi AI membolehkan pemantauan yang lebih baik, berintegrasi dan sistem bangunan pintar dan membolehkan anggota keselamatan memberi lebih tumpuan untuk memastikan keselamatan orang ramai. Robot berkuasa AI yang dinamakan CoLab itu dibangunkan oleh Kabam Robotics dan dilengkapi dengan kamera berdefinisi tinggi, sensor canggih dan analisis berasaskan AI yang menyediakan pemantauan 24 jam seminggu dengan liputan lebih luas dan pengurangan titik buta. Dengan ketahanan bateri selama 7 jam bagi setiap pengecasan, robot ini turut dilengkapi dengan integrasi lift dan keupayaan perkongsian peta tapak membolehkannya bergerak secara autonomi merentasi pelbagai tingkat bangunan. Nah itu tadi ya, banyaklah sebenarnya kehebatan ya yang diciptakan oleh negara ini dan juga orang-orang Malaysia. Tapi yang saya salutnya itu adalah mereka ini tak ada ya sampai riak ya, betul tak? Sombong ya, membanggakan diri. Tapi mereka ini bekerja dalam diam, bekerja dalam senyap. Tahu-tahu udah jadi ya, tahu-tahu boleh membanggakan. Bahkan ada juga segelintir orang, bahkan ada juga rakyat Malaysia sendiri pun tidak tahu ya kalau tidak dibuat video ataupun digambar-gemborkan ya. Okey, tapi lain pula negara-negara lain ya, saya tak tahulah ya negara-negara mana itu. Negara-negara lain itu belum lagi siap, masih berencana, sudah sudah dibagi tahu ya, kami akan punya ini kapal
taksi terbang dan semuanya ya. Padahal belum lagi siap ya, belum lagi mungkin berhasil dibuat, berjaya dibuat, tapi sudah ya bagi tahu dulu seluruh dunia, bukan hanya bagi tahu untuk membanggakan diri sendiri, tapi bagi tahu untuk merendahkan negara lain. Nah, itulah yang tidak baiknya. Oke teman-teman, so itu ya tadinya untuk Malaysia ya, semakin maju ke depannya. Kita pun berharap juga suatu saat Malaysia makin maju lagi ya. Disebabkan saya pun punya anak juga, kita doakan juga ya anak saya pun mau juga membanggakan ibu bapanya dan juga negaranya. Oke, so itu tadi video yang beberapa sudah kita reactionkan. Bagaimana pendapat Anda? Boleh berikan komentarnya di bawah. So, terima kasih. See you on my next video with me, Misari. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Diakibatkan ya, kata orang ya, netizen, subscriber saya macam-macam tu je. 130,000 je. Boleh tak korang bagi saya subscribe lagi? Kita cukupkan 150,000 tahun ini. Macam tak masuk akal ya, tapi ya kita usaha. Oke teman-teman, so segitu aja. Terima kasih. Bye-bye.